Halo semuanya, perkenalkan saya Raden Fadiarkan Mutasemi dengan NIM C24012411057. Selamat datang di video Micro Teaching Biologi Perikanan dan kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan. Oke, jadi apa itu biologi perikanan? Biologi perikanan adalah ilmu yang mempelajari ikan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, baik melalui perikanan tangkap maupun budidaya. Nah, dalam ilmu ini, ikan itu dipandang sebagai bagian dari sebuah sistem yang mencakup biota perairan, habitat, serta aktivitas manusia. Dengan kata lain, biologi perikanan tidak hanya mempelajari ikan itu sendiri, tapi juga hubungan ikan dengan lingkungannya dan bagaimana manusia mengelolanya. Ada dua cabang utama dalam biologi perikanan, yaitu Natural History yang fokus mempelajari daur hidup ikan, makanan, kebiasaan, serta bagaimana ikan berinteraksi dengan lingkungannya. Dan yang kedua adalah dinamika populasi yang menekankan pada pertumbuhan, mortalitas, dan stok populasi ikan. Nah, dengan memadukan dua cabang ini, kita bisa mendapatkan gambaran lengkap dari bagaimana ikan itu tumbuh, berkembang biak, bertahan hidup, dan bagaimana populasi mereka tuh berubah dari waktu ke waktu. Nah, pertumbuhan pada ikan dapat didefinisikan sebagai perubahan ukuran, panjang, berat, atau volume dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ini bisa dilihat baik pada tingkat individu maupun tingkat populasi. Ada dua pola pertumbuhan utama, yaitu pertumbuhan eksponensial, di mana pertumbuhan ini tuh tumbuh sangat cepat karena belum ada hambatan. Dan yang kedua adalah pertumbuhan logistik, di mana laju pertumbuhannya melambat karena adanya batasan lingkungan seperti keterbatasan makanan atau ruang hidupnya. Menurut Effendi, pertumbuhan ikan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertumbuhan mutlak, di mana ukuran rata-rata, contohnya itu ukuran rata-rata ikan pada umur tertentu. Misalnya panjang rata-rata ikan pada umur 1 tahun. Dan yang kedua adalah pertumbuhan nisbi, yaitu pertumbuhan panjang atau berat yang dialami ikan dalam periode tertentu dibandingkan dengan ukuran awalnya. Nah, kenapa kita perlu mempelajari pertumbuhan ikan ini? Yang pertama, untuk mengetahui waktu yang tepat ikan itu boleh ditangkap. Jadi stok yang ada di alam itu tetap terjamin. Nah, yang kedua, untuk menentukan ukuran panen yang optimal dalam budidaya agar hasilnya tuh maksimal dan lebih menguntungkan. Yang ketiga adalah untuk menjaga kelestarian dan populasi ikan. Karena jika ditangkap sebelum sempat bereproduksi itu akan membahayakan bagi spesies ikan itu sendiri. Nah, jadi faktor apa aja sih yang mempengaruhi pertumbuhan ikan? Jadi pertumbuhan ikan itu dipengaruhi oleh ketersediaan makanan dan jenis makanan, karena kedua itu sangat berperan penting dalam pertumbuhan ikan. Ikan itu membutuhkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh. Selain itu, jumlah populasi juga penting, karena semakin padat populasi, semakin besar juga persaingan untuk mendapatkan makanan. Selain itu, faktor lingkungan seperti suhu, kadar oksigen terlarut, dan salinitas juga sangat mempengaruhi laju pertumbuhan. Dan yang terakhir, kondisi fisiologis ikan itu sendiri seperti kesehatan, umur, juga menentukan seberapa baik ikan tersebut bisa tumbuh. Nah, untuk memahami pertumbuhan ikan, biasanya para peneliti menggunakan metode von Bertalanffy, di mana model ini tuh membantu memprediksi panjang dan berat ikan seiring bertambahnya umur. Jadi pada pagi hari ini saya telah melakukan praktikum pembedahan pada ikan selar kuning, di mana pertama-tama ikan itu kita ukur menggunakan dua penggaris, kita ukur panjang total, panjang baku. Setelah itu ikan itu ditimbang untuk mengetahui bobot dari ikan tersebut, dan kemudian dilakukan pembedahan dengan cara dibelah bagian perutnya, lalu kita amati organ dalamnya, khususnya bagian gonad dan panjang usus. Nah, lalu bagian dari gonad dan usus itu kita ambil dan kita simpan dalam larutan formalin 10%. Oke, jadi data yang kita peroleh dalam praktikum ini tuh sangat bermanfaat. Dari panjang dan berat, kita tuh bisa mengetahui pola pertumbuhan dari ikan. Dari gonad, kita bisa mempelajari aspek reproduksi dari ikan ini. Dan dari usus, kita bisa mengetahui bagaimana pola makan dan jenis makanan dari ikan yang kita amati ini.
Oke, jadi kesimpulannya pertumbuhan ikan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam biologi perikanan. Karena dengan mempelajari pertumbuhan, kita bisa menjaga stok ikan, kita bisa mengatur penangkapan ikan, dan meningkatkan hasil budidaya secara berkelanjutan. Semoga micro teaching ini bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.